Selamat sore anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita dan Om Misi undang kalian untuk berdiri. Dan kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul Kemurahan-Mu. Sebagai wujud terima kasih atas kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, ya. Mari kita nyanyikan Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Om Misi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biarlah kemurahan-Mu kami pergunakan untuk beribadah melayani Tuhan seperti yang kami lakukan sore hari ini. Urapi kami, layakkan kami, ampuni segala dosa kami, sehingga ibadah yang kami persembahkan sore ini berkenan di hati Tuhan. Segala kuasa setan yang senantiasa mengganggu kami, kami bersehati untuk usirkan segala kuasa setan, yaitu di dalam nama Yesus, segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama berdiri, ya. Kita pakai gerakan anak-anak, ya. Pakai gerakan, ya. Gerakannya sederhana, baca kitab suci begini, doa begini, kalau mau tumbuh begini, gini-gini aja ya. Oke, siap? Mari kita pujikan.
Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Silakan duduk kembali. Ya, itulah kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Jika ingin bertumbuh rohaninya, banyaklah membaca kitab Alkitab ya, Alkitab. Dan banyak berdoa, maka dijamin pertumbuhan rohaninya pasti bertumbuh ya, amin. Mari kita lanjutkan pujian Jalan serta Yesus ya, maaf. Jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan ya, kita harus selalu jalan serta Yesus ya. Berikutnya tanganku kerja buat Tuhan pakai gerakan. Saya undang kalian berdiri lagi ya anak-anak ya. Enggak apa-apa ya, oke. Tanganku kerja buat Tuhan. Lihat gerakannya Om Isi nanti ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga ya. Puji Tuhan. Mau anak-anak silakan duduk. Mau anak-anak bekerja untuk Tuhan, memberitakan Injilnya ya, di sekolahan, di kampung, terutama di rumah tangga kita masing-masing, wartakan ya kabar keselamatan, Injil keselamatan, dan Injil tentang kemuliaan Kristus, kabar mempelai ya. Kita akan mendengarkan pengumuman anak-anak ya. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYINP. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu. Tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis ikut mendengarkan firman Tuhan. Demikian pengumuman ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kor firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kor firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itulah hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Urapi kami semua mulai hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Sampai anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, semuanya diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, percaya dengan baik, dan bahkan sampai mentaati dengan baik. Semua dalam urapan Roh Kudus-Mu. Segala pekerjaan setan yang senantiasa menghalang-halangi kami untuk menerima taburan firman-Mu, kami bersatu untuk usirkan segala roh jahat setan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Segala setan pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Layakkan kami dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Sadrah, Mesah, Abednego. Ketiga tokoh ini sangat terkenal anak-anak ya. Dan kita sudah sering mendengar tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Jalan ceritanya menurut Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 adalah sebagai berikut ya. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar ya mengepung ya dan menguasai kota Yerusalem, ibu kota Yehuda, anak-anak ya. Kerajaan Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Babel adalah kerajaan besar, berada di sebelah selatan Yehuda. Ya, ngapain anak-anak mereka menakluk? Mengapa Nebukadnezar ingin menguasai? Ya namanya raja itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Kalau perlu seluruh dunia ini dikuasai.
Kemudian apa anak-anak yang dilakukan Nebukadnezar setelah mengepung dan menguasai Yerusalem? Nah, kita lihat di sini. Dia membuat sebuah patung. Patung yang sangat besar anak-anak ya. Setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta ya. Patung ini terbuat dari emas yang sangat tinggi dan sangat megah. Apa tujuannya? Supaya semua bangsa harus menyembah patung yang dia buat dan dia dirikan. Jadi dia mengeluarkan perintah anak-anak ya, bahwa semua bangsa ya, semuanya enggak tanpa terkecuali harus menyembah patung dari emas ini ya. Dia mengeluarkan titah, perintah, mengundang seluruh pemimpin bangsa untuk menghadiri pentahbisan patung emas yang sangat tinggi ini ya. Logikanya ya, mendirikan patung ya silahkan ya, tetapi dia ada maksud, yaitu ingin semua bangsa itu menyembah patung tersebut anak-anak ya. Ya, silahkan nah ini. Kemudian semua pemimpin bangsa ya, bangsa mulai bangsa Israel, Yehuda ya, dan sekitar Babel berduyun-duyun semua datang untuk menyembah bangsa patung emas. Bagaimana kalau enggak mau menyembah? Ya dihukum. Maklumat, pengumuman itu sudah disampaikan. Semua harus menyembah dewa Nebukadnezar dan patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau membantah, tidak mau, dihukum. Hukumannya enggak main-main anak-anak, yaitu hukuman mati berupa dimasukkan ke dapur api, perapian. Nah, kemudian itu ya, pada gambar itu anak-anak menyembah ya, menyembah patung itu. Kemudian ada kedapatan ya, 3 orang pemuda ya, 3 orang pemuda tidak mau menyembah anak-anak. Orang Kasdim ya, Kasdim itu orang Babel ya, melaporkan ke raja ada 3 orang nggak mau menyembah. Nah, kemudian ditangkap ya, 3 orang ini siapa anak-anak namanya? Ya itu, Sadra, Mesa, dan Abednego. Tidak mau menyembah, lalu ditangkap. Jelas nasibnya udah jelas, yaitu diikat ya, itu ada gambarnya diikat ya. Diikat lalu dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Tidak main-main anak-anak, biasanya cukup api yang panas begitu ya. Tetapi khusus untuk Sadra, Mesa, Abednego, perapiannya itu dipanaskan 7 kali lipat. Biasanya itu 1 aja ya, tapi ini dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Bisa dibayangkan sangat panas sekali ya. Jelas mereka pasti mati ya. Kenapa? Karena yang melemparkan Sadra, Mesa, Abednego ke dalam dapur api aja mati duluan. Itu gambarnya tergeletak prajurit itu ya, mengangkat ya, nah tergeletak itu ya. Padahal dia nggak masuk dapur api aja mati, apalagi masuk dapur api. Anehnya anak-anak, saat dilihat oleh Raja Nebukadnezar, tadi yang dimasukkan 3 orang, Sadra, Mesa, Abednego. Tetapi kenapa tiba-tiba ada 4 orang? Aneh. Dan yang keempat ini, orang yang keempat ini, mukanya itulah anak-anak ya, wajahnya itu seperti muka dewa. Menurut Nebukadnezar ya, muka dewa. Lalu dikeluarkan, ayo dikeluarkan ya. Setelah dikeluarkan dari dapur api anak-anak, logikanya Sadra, Mesa, Abednego itu udah hangus. Ternyata tidak anak-anak. Jangankan terbakar, bau terbakar saja tidak anak-anak. Coba kalian kalau bakar-bakar sampah ya, itu kan pasti bau sampah akan menempel asapnya itu ya. Ini tidak ya, jangankan terbakar, bau terbakar aja loh, bau asap, bau apa di tubuh mereka itu aja tidak ada.
Nah, ini suatu keajaiban anak. Setelah melihat kenyataan seperti itu, maka Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan, ya, Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesah, Abednego itu adalah Tuhan yang berkuasa. Lebih berkuasa dari dewanya Nebukadnezar. Karena Babel itu menyembah dewa, ya. Mereka bangsa kafir tidak tahu itu apa Tuhan. Tuhan itu ya dewa itu, dewa dan patung-patung berhala, ya anak-anak. Nah, itu ceritanya anak-anak ya, menurut Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nanti kalian baca di rumah ya, atau dilihat di link YouTube yang ada di Google Classroom ya. Anak-anakku sekalian, tadi Om Isi sudah menyampaikan bahwa Nebukadnezar mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem, adalah ibu kota Yehuda. Rajanya Yehuda pun yang namanya Yoyakim juga ditangkap. Itu ada di Daniel pasal 1, Daniel pasal 1 ayat 1, 2 Raja-Raja nggak usah dibaca ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Itu ada arti rohaninya loh anak-anak ya. Arti rohani Babel ya, arti rohani kota Babel atau negara Babel atau bangsa Babel, itu artinya dosa, kenajisan, kejahatan, dan kepahitan anak-anak atau kebencian. Itu ditulis di dalam Wahyu, kalau ini dibaca ya, Wahyu 18 ayat 2, silahkan ditayangkan, Wahyu 18 ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, nah, dosa kejahatan, dan tempat bersembunyi semua roh najis, nah, dosa kenajisan, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, kebencian atau kepahitan. Itu arti rohani Babel. Kemudian arti rohani Yerusalem, ya, Yerusalem artinya kesucian dan kekudusan. Wahyu 21 ayat 10, ini dibaca. Hari ini kita banyak membaca Alkitab anak-anak ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem. Turun dari surga dari Allah. Kota yang kudus. Ya cukup ya. Jadi Yerusalem itu adalah pusat kerohanian, pusat kekudusan, kota Allah, kota kekudusan Allah. Ya. Kemudian arti Babel mengepung dan menaklukkan Yerusalem artinya kehidupan yang sudah ditebus, ya, sudah ditebus atau dibenarkan dan disucikan, yaitu Yerusalem, oleh darah Yesus, tetapi kembali atau takluk kepada dosa. Itu arti rohani Babel mengepung Yerusalem. Atau menaklukkan Yerusalem artinya kehidupan yang sudah ditebus, udah benar, suci, kembali ditaklukkan oleh Babel yang adalah dosa kenajisan, kejahatan dan kebencian atau kepahitan. Demikian anak-anak ya. Kemudian Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kemudian didirikan patung tersebut di dataran Dura. Dura itu sebuah dataran di wilayah Babel. Arti rohani patung emas itu ada anak-anak ya. Patung emas itu artinya sifat tabiat daging, yaitu angka 6. Tadi 60 hasta ada angka 6. Kemudian lebarnya 6 hasta ada angka 6. Jadi arti rohani patung emas adalah sifat tabiat daging yang berwujud bukan daging jasmani ini anak-anak. Kalau omisi atau Bapak Gembala ngomong sifat tabiat daging, itu bukan daging-daging
jasmani gini ya. Tetapi sifat tabiat manusia berdosa, Om Misi akan berikan 2 sifat tabiat daging ya, wujud ya. Akan Om Misi berikan 2 wujud patung emas ya, atau sifat tabiat daging ini. A, kebodohan rohani. Ini harus dibaca. Yeremia 51 ayat 17. Yeremia 51 ayat 17. Ini kebodohan rohani. Mendirikan patung emas, mendirikan tabiat daging, ya. Ya, itu. Setiap manusia ternyata bodoh. Tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas itu tukang emas, ya, akan menjadi malu karena patung buatannya. Nah, itu termasuk patung emas itu tadi. Nebukadnezar bikin patung emas, pasti akan mendatangkan ahli patung, pandai emas, ya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Bodoh kan? Ya, cukup ya. Kok sampai disembah segala? Jadi bodoh. Wong patung tidak ada nyawanya, bukan Tuhan ya, disembah. Ini kebodohan rohani. Kebodohan rohani itu bukan bodoh tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak tahu, bukan bodoh seperti itu. Bodoh rohani itu adalah tidak mau mendengar dan tidak mengerti kehendak Tuhan atau firman Tuhan, atau mau dia mendengar firman Tuhan tetapi sengaja tidak mau mentaatinya. Ini bodoh rohani. Tidak usah dibaca, itu Matius 7 ayat 26. Barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mentaatinya, dia diumpamakan atau sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ya. Jadi bodoh anak-anak, ya. Patung emas itu menunjuk kebodohan rohani. Kemudian sifat tabiat daging yang kedua adalah B, kesombongan atau kecongkakan. Yehezkiel 7 ayat 20 ya. Yehezkiel 7 ayat 20. Silakan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Begitu anak-anak, patung emas itu kesombongan, kecongkakan. Nebukadnezar itu bodoh rohani, menyuruh orang untuk menyembah. Padahal itu bukan Tuhan dan tidak bernyawa, bodoh. Kemudian dia sombong. Kalau ingin dirikan patung untuk karya seni, gak apa-apa ya. Monumen di kota kita Malang banyak patung-patung. Hanya karya seni, gak apa-apa ya. Ya. Tetapi ini untuk menunjukkan kekuasaan, kegemilangan, kesombongan, kecongkakan. Ya. Nebukadnezar itu ya. Jadi anak-anakku sekalian hati-hati. Sekarang banyak patung-patung emas modern yang sedang kita hadapi, yaitu kebodohan rohani dan kesombongan atau kecongkakan. Berikutnya, ciri-ciri orang yang bodoh rohani dan sombong, tidak usah dibaca ayatnya ya. A, ciri-ciri orang yang bodoh rohani dan sombong itu melawan Tuhan, diwakili atau digambarkan pribadi Nebukadnezar. A, ciri-cirinya ya, menyembah berhala anak-anak. Secara jasmani memang menyembah dewa dan patung yang adalah bukan Tuhan seperti Nebukadnezar. Ada itu anak-anak. Jimat-jimat. Ya. Orang Kristen tapi tetap percaya jimat-jimat, menyimpan jimat-jimat. Itu sama dengan penyembahan berhala secara jasmani dan juga menyembah berhala secara rohani. Ini yang berbahaya. Menyembah berhala. Berhala itu apa toh Om? Berhala itu adalah segala sesuatu yang dikasihi melebihi kasihnya kepada Tuhan. Ya, ya ini bahaya. Hobi itu bisa berhala ya, sampai tidak mau beribadah ya.
Berhala secara rohani yaitu hidup dalam hawa nafsu daging dan duniawi atau dosa. Jadi ini dosa itu dicintai, disimpan, nggak mau, aku nggak mau dilepas, pokoknya aku mau ini. Itu menyembah patung emas. Itu pemberhalaan. Ya, itu ada ayatnya di Kolose 3 ayat 5, tidak usah dibaca. Yang setara, yang sama dengan penyembahan berhala, yaitu melakukan dosa hawa nafsu. Ya, itu berhala, anak-anak. Ya. Kemudian ciri yang kedua, suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan cara mengancam dan menghukum, seperti Nebukadnezar. Harus menyembah patung emas yang aku buat dan aku dirikan. Kalau tidak, awas ya, masuk hukuman. Ini ciri orang yang menyembah berhala secara rohani. Yaitu suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hati-hati anak-anak ya, cikal bakalnya pemberhalaan itu suka memaksakan ya, di rumah tangga ya. Kalau maunya A, aku pokoknya minta misalnya apa yang mainan A. Ibunya ngomong, ayahnya ngomong, jangan nak, ini mainan ini berbahaya. Tidak mau, harus dibelikan. Kalau tidak, awas, aku tidak akan ke sekolah, aku tidak akan pulang ke rumah. Ya, mengancam. Sukanya itu memaksakan dengan cara mengancam dan menghukum. Itu sifat-sifat Nebukadnezar. Ya. Kemudian ciri ketiga, selalu memaksa orang lain untuk masuk ke dalam penyembahan atau ibadah palsu, yaitu penyembahan berhala. Tadi itu dipaksa. Ada orang yang berbuat dosa, ya, berbuat dosa itu kan setara dengan penyembahan berhala. Ngajak temannya, hati-hati anak-anak, terutama murid-murid di sekolah, mulai PAUD sampai SMA ya. Ya SMA tidak sekolah minggu ya, yang sampai remaja lah, SMP atau apa SD ya. Jangan ngajak orang lain untuk melakukan dosa. Mencuri mangga, ngajak temannya curi mangga. Ini sifat-sifat Nebukadnezar dengan penyembahan berhalanya. Memaksa orang lain untuk ikut-ikutan berbuat dosa. Seperti firman Tuhan tadi pagi di pengembalaan ya, Israel saudara yang sundal ya, punya saudara perempuan namanya Yehuda ya, Yehuda ikut-ikutan ya persundalan Israel ya. Jadi jangan itu ya. Marilah kita contoh ya, Sadrah, Mesah, Abednego ya. Sebentar anak, kalau kita bodoh rohani dan sombong itu ada akibatnya. Akibatnya adalah direndahkan, dihina, dan dihalau. Itu dibaca nanti di rumah Daniel pasal 4. Nebukadnezar meninggikan diri lalu jadi kayak binatang. Jadi gila, akal budinya hilang. Makan rumput kayak hewan, dihalau di antara manusia. Ya. Artinya hidup itu menderita, tidak dipermuliakan tapi dipermalukan, terhina, direndahkan, dan dihalau. Ya. Nah, marilah kita contoh Sadrah, Mesah, Abednego, anak-anak. Sadrah, Mesah, Abednego adalah pemuda Yahudi yang dibawa oleh Nebukadnezar karena Nebukadnezar berhasil menaklukkan Yerusalem. Biasa penjajah itu ya, begitu menaklukkan daerah jajahan, diambil orang-orang terbaik, diangkut ke Babel. Enggak mau ngangkut orang-orang yang kualitas rendah. Yang diangkut dan dibawa ke Babel itu orang-orang yang berkualitas. Tujuannya untuk dikaryakan, diperbudak, untuk dimanfaatkan, untuk bekerja di Babel. Ya. Termasuk Sadrah, Mesah, Abednego ini adalah pemuda Yahudi yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel untuk menjadi pegawai istana. Lumayan ini. Karena mereka masih keturunan bangsawan ya. Menjadi pegawai istana bahkan diberi kekuasaan di wilayah Babel anak-anak. Orang jajahan, tawanan ditangkap, dibawa ke Babel, bukan dihukum
tambah diberi kekuasaan di wilayah Babel. Waduh, enak ya Om? Enggak enak, bagaimanapun tetap orang tawanan ya. Seenak-enaknya dijajah ya tetap enak merdeka ya. Ya, mereka itu adalah Sadrak, Mesakh, Abednego adalah pemuda yang tidak bercela, tidak menajiskan diri, loh, berperawakan baik, penuh hikmat dan kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, kepandaian, cakap bekerja dalam istana raja. Wis pokoknya diambil semua yang baik-baik oleh Sadrak, Mesakh, Abednego. Pemuda ideal, pemuda idaman, jasmani rohani, kualitas premium. Ya, jasmaninya berperawakan tinggi ya. Ya, itu disebutkan ya. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Raja menganggap kurus nanti. Oh tidak, mari kita uji ya. Saya makan sayur saja, enggak mau makan makanan raja. Ternyata gemuk-gemuk yang makan sayur. Yang makan makanan raja kurus-kurus. Ya, jadi begitu anak-anak ya. Nah, kemudian secara rohani anak-anak, Sadrak, Mesakh, Abednego itu siapa? Ya. Secara rohani Sadrak, Mesakh, Abednego itu menunjuk pribadi yang berhikmat, pandai, bijaksana secara rohani, yaitu mau mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Tidak seperti Nebukadnezar ya, bodoh rohani. Kalau Sadrak, Mesakh, Abednego pandai secara rohani. Apa pandai secara rohani? Mendengar dan mentaati firman Tuhan. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Dan rendah hati, tidak sombong seperti Nebukadnezar. Kalau Sadrak, Mesakh, Abednego rendah hati, takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang bijaksana dan rendah hati, mari kita baca ya. Ini bagian-bagian terakhir, setelah itu kita akhiri ya. Ciri-ciri orang yang bijaksana dan rendah hati, A. Menolak dengan tegas ajaran palsu yang mengajak dan memaksanya untuk mengikuti ibadah atau penyembahan palsu, apapun resiko yang harus dihadapinya. Nah, mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, dengan taruhan akan dihukum. Nah, kita harus menolak dengan tegas anak-anak ya. Di sekolah kalau ada temannya ngajarkan yang palsu, palsu itu tidak ada dalam Alkitab. Itu kalian lari ya, tolak dengan tegas. Karena ajaran palsu itu selalu memaksa, membujuk, mengajak itu membujuk, dibujuk gak bisa, dipaksa untuk mengikuti ibadah penyembahan palsu. Risiko apapun kita harus berani menanggungnya. Seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, risikonya taruhannya adalah dapur api. Ya, tidak takut mereka ya. Kemudian ciri yang kedua, tetap berpegang teguh atau taat berfirman pada firman Tuhan untuk mempertahankan ibadah penyembahan yang benar. Dan tetap menyembah Tuhan apapun risiko yang harus dihadapi. Seperti Sadrak, Mesakh, ya Raja, ya, tidak ada gunanya. Saya memberi jawab, kami memberi jawab dalam perkara ini, yaitu tidak mau menyembah patung emas. Jika Tuhan menghendaki menyelamatkan aku dari dapur api, pasti selamat. Dan aku tetap menyembah Tuhan. Tapi seandainya Raja ya, seandainya Tuhan tidak melepaskan saya dan tidak menyelamatkan saya dari dapur api, enggak apa-apa. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Ini yang betul. Ya anak-anak, baru digoda sedikit, sudah iya ya ikut ya. Melepas yang benar, ikut yang salah. Jangan ya. Hasil bijaksana dan rendah hati selalu disertai Tuhan anak-anak. Tidak mati di dapur api. Karena ada orang yang keempat mukanya, wajahnya seperti dewa. Itu adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Mendapat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Wong api dipanaskan 7 kali lipat kok gak mati ya. Wong omisi kena korek api sedikit aja udah aduh gitu ya, begitu ya.
Kemudian menjadi saksi Tuhan hasilnya. Pokoknya kita ini bijaksana, rendah hati. Maka kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Seperti Sadrak Mesakh Abednego, akhirnya Nebukadnezar mengakui Tuhannya Sadrak Mesakh Abednego, Tuhan yang benar, ya, dan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Begitu anak-anak, ya. Kemudian dipermuliakan oleh Tuhan. Sadrak Mesakh Abednego mendapatkan kemuliaan, kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan yang semula. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Omisi akan berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus terus melanjutkan firman-Mu ini dalam hati kami. Sampai kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan rendah hati. Takut akan Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Apapun risiko yang kami hadapi, menghadapi api-api dunia, api dosa, api ancaman, api dosa, api setan, api dunia, kami tetap maju bersama Tuhan karena Tuhan menyertai kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, di dalam sekolahnya berkati, dalam pergaulan Tuhan berkati, lindungi dari segala yang najis dan jahat. Berkati kedua orang tua kami, berkati guru-guru di sekolah, berkati kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu dan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.